Salam jumpa, semoga Anda tetap sehat, ceria, dan terus bersemangat. Tema permenungan kita kali ini adalah kenyang tapi lapar. Saudara-saudara yang terkasih, kita manusia dikenal sebagai Homo quaerens atau makhluk yang selalu bertanya, dan itu benar. Tetapi seringkali kita terbiasa bahwa setiap pertanyaan kita itu jawabannya mesti terungkap dari mulut yang bertutur. Kita lupa bahwa jawaban itu juga bisa berupa tanda yang dapat kita lihat di sekeliling kita. Salam Sabda hari ini menyapa kita dengan kisah Yesus yang berdialog dengan murid-muridnya di atas perahu. Perikopnya dapat kita baca di Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Ceritanya begini. Ketika Yesus hendak naik ke perahu, setelah ia mempergandakan roti dan memberi makan kepada 5.000 orang, datanglah serombongan orang Farisi. Seperti biasa orang Farisi, mereka datang untuk mencobai dia dan meminta sesuatu. Orang-orang Farisi ini sepertinya setiap hari hanya berpikir tentang bagaimana harus menjerat, menangkap, atau membunuh Yesus. Dan dalam pemikiran mereka, mereka terus bertanya, siapakah Yesus ini? Apakah dia benar-benar Mesias? Apakah dia benar-benar utusan Allah? Dan di mata mereka, Yesus adalah manusia yang amat sangat tidak spiritual. Karena ukuran manusia spiritual menurut orang-orang Farisi adalah orang yang setiap kali beribadah duduk di bangku yang paling depan di dalam rumah ibadah, orang yang selalu pakai baju gamis ketika mereka berada di tempat umum, di lorong-lorong, di jalan-jalan, juga mereka yang selalu bersedekah dan berpuasa, dan juga mereka yang selalu menaati Taurat dengan patuh dan sangat detail. Dan bagi mereka, Yesus bukanlah tipe orang seperti itu. Mereka mengenal Yesus sebagai orang biasa, seperti orang kebanyakan, dan ia adalah pelancong yang bergerak dari satu desa ke desa yang lain. Dan pengikutnya pun bukanlah orang-orang terpelajar seperti rabi atau guru lainnya di Israel. Murid-muridnya justru adalah orang-orang biasa, petani, nelayan, bahkan ada juga anggota pemberontak seperti Yudas orang Selok. Demikian pergaulan Yesus juga dengan orang kebanyakan. Orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, wanita berdosa, atau juga bergaul bahkan dekat dengan orang-orang yang menurut agama dan masyarakat disebut orang-orang najis. Kita ingat orang kusta atau juga tentang wanita pendarahan. Dan ketika orang-orang ini datang kepada Yesus, mereka meminta satu tanda. Karena mereka meragukan kemesiasan Yesus, mereka meminta tanda atau bukti bahwa Yesus benar-benar dari surga. Mereka meminta, tunjukkanlah kepada kami satu tanda dari surga. Atau dalam bahasa kita bisa mengatakan permintaan orang Farisi itu, buktikan kesurgawian. Apa jawaban Yesus? Yesus tenang saja. Yesus meninggalkan mereka dan Yesus pergi ke perahu. Karena Yesus tahu kedegilan hatinya, maksud dan motivasi yang berada di balik pertanyaan-pertanyaan itu. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di perahu, Yesus melihat dan berpikir, sepertinya mentalitas seperti orang-orang Farisi ini bisa saja merasuki para murid-muridnya. Bisa jadi para murid meskipun selama ini sudah melihat dan mengalami
juga menyaksikan peristiwa-peristiwa besar yang dibuatnya, mujizat-mujizat yang dilakukannya, pengajaran-pengajaran yang dilakukannya. Bisa jadi murid-murid hanya melihat peristiwa itu, tapi tidak menemukan tanda keilahian di belakangnya, tentang kuasa Allah di belakangnya. Murid-murid bisa jadi tidak bisa membaca tanda-tanda ini sebagai jawaban bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sepertinya Yesus juga bertanya-tanya, jangan sampai murid-murid selama ini kenyang dengan pengalaman-pengalaman luar biasa itu, tetapi masih lapar untuk bertanya dan terus menuntut mana bukti tentang keilahiannya. Dan dugaan Yesus tepat. Kita lihat, ketika sampai di perahu, semestinya setelah terjadi pergangan roti, itulah bahan obrolan para murid tentang kuasa Tuhan, tentang begitu besar kasih-Nya, daya ilahinya yang mempergandakan roti. Semestinya itu yang mereka obrolkan. Tetapi apa yang mereka obrolkan di antara mereka? Mereka obrolkan bukan lagi kedahsyatan Tuhan di balik peristiwa itu, tetapi yang mereka omong adalah tentang 6 roti yang tertinggal di TKP atau tempat kejadian pergandaan. Karena Injil menceritakan bahwa mereka cuma membawa 1 ketul roti. Dan ketika Tuhan Yesus juga berkata, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Dan satu muridnya celetuk. Dia mengatakan demikian karena kita kekurangan roti, kekurangan makanan. Jadi dalam pikiran mereka masih fokus di makanan itu, bukan peristiwa besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga ia bisa mempergandakan roti itu. Dan kepada murid-muridnya Yesus pun berkata, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Apa yang ingin disampaikan Yesus terkait dengan kata-kata itu? Kita tahu ragi adalah bahan yang amat penting dalam membuat sebuah adonan. Mungkin untuk konteks kita saat ini seperti vermipan atau bibit roti. Sekalipun cuma sedikit dicampurkan dalam adonan, tetapi dia memiliki pengaruh untuk menentukan kualitas sebuah adonan. Dia memiliki fungsi untuk membuat adonan itu mengembang dan kemudian bisa diolah selanjutnya. Yesus membandingkan orang Farisi dengan ragi karena mereka memiliki kehendak untuk berkuasa, menguasai kehidupan spiritual orang banyak, dan mereka ingin menjadi satu-satunya penguasa spiritual itu. Dan karena itu, kehadiran Yesus dianggap sebagai pesaing, karena setelah Yesus muncul di hadapan publik, banyak orang yang mengikuti dia. Yang kedua, ragi Herodes. Kita mengenal Herodes ini juga ketika ia bermasalah dengan Yohanes Pembaptis. Kita tahu juga bahwa sebenarnya Herodes ini senang sekali mendengarkan Yohanes Pembaptis. Namun ia juga masih menuntut bukti apakah Yohanes Pembaptis itu benar-benar utusan Allah. Selain itu, karena keinginannya untuk menjaga kewibawaan kekuasaan, ia akhirnya memenggal kepala Yohanes agar ia tidak mengecewakan para tamu dan juga ia tidak mengecewakan putri Herodias yang telah menunjukkan tarian yang memukau di hadapannya dan juga di hadapan para tamunya. Jadi saudara-saudara, ada 3 hal yang ingin dikatakan di sini. Yang pertama, orang-orang Farisi sekalipun melihat karya dan perbuatan Yesus, mereka ingin menuntut tanda dari surga. Mereka tidak bisa menemukan bahwa di balik karya itu ada tanda-tanda keilahian, kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan. Demikian juga Herodes. Sekalipun ia mendengarkan Yohanes berkata-kata atau bersabda dan suka mendengarnya,
tetapi ia juga masih menuntut bukti atau menanti dan mengharapkan Yohanes menunjukkan diri sebagai seseorang yang benar-benar utusan Allah. Dan bahkan demi kuasanya juga ia rela membunuh Yohanes. Dan bahkan yang ketiga, murid-murid Yesus pun tidak sanggup atau tidak mampu melihat karya-karya besar Allah di balik semua peristiwa dan perbuatan-perbuatan besar Yesus. Mereka justru konsentrasi di peristiwa itu, tetapi tidak berusaha untuk menemukan dan merenungkan kuasa Allah di baliknya. Mereka fokus di roti, tetapi tidak melihat kemuliaan Allah dan kebesaran Allah di balik peristiwa pergandaan roti. Saudara-saudara, nafas masih berhembus, darah masih terus mengalir dalam diri kita, keluarga masih menjadi tempat di mana cinta bertumbuh dan bermekar, karir dan usaha tentu masih berkembang. Alam semesta ini masih tak pernah bosan menghadirkan keindahan. Tanah dan segala yang ada di bumi ini terus membiarkan dirinya diolah oleh kita demi kebahagiaan kita. Lantas, masihkah kita ketika ada satu saja masalah atau duka dalam diri kita, kemudian berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, di manakah Kau berada di saat aku mengalami masalah dan duka? Buktikan cinta-Mu kepadaku." Saudara-saudara, ketika kita mulai mengatur Tuhan sesuai dengan keinginan kita, mau menguasai Tuhan, sesungguhnya ragi yang harus diwaspadai itu bukan cuma ragi orang Farisi dan ragi Herodes, tapi juga ragi dalam diri kita. Selamat menjalani hari, salam sabda, salam sehat, salam 5M.